Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid As-Salam dan jamaah sekalian, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita hari ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh jamaah yang kata Rasulullah, siapa orang muslim yang berjamaah subuh maka dia mendapatkan pahala seperti orang sholat malam sepanjang malam. Jadi luar biasa, pahala berjamaah subuh adalah dia mendapatkan pahala seperti sholat tahajud sepanjang malam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema tentang kenali penyakit hati. Kenapa? Karena kadang nggak terasa di hati kita muncul berbagai macam penyakit yang kata Rasulullah bisa berbahaya. Karena ada beberapa penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah. Ya, ada yang bisa merusak amal ibadah. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai ada penyakit hati yang melekat di hati kita. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian MQ kita mengenal ada 3 macam hati pada manusia. Yang pertama namanya qalbun salim. Yang kedua nanti qalbun mayyit, ketiga qalbun marid. Artinya apa? Qalbun salim adalah hati yang bersih, hati yang suci, yang selamat, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang cinta kepada kebaikan, dan hati yang senang berzikir. Hati ini membawa kita menjadi hamba Allah yang takwa. Saya doakan jamaah di sini semuanya punya hati yang salim. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dalam Quran Asy-Syu'ara 88 kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada kiamat kata Allah tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi nggak berguna lagi pada kiamat nanti harta, benda, anak-anak, nggak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dari apa? Dari berbagai macam kotoran. Kedua ada namanya hati yang mati, qalbun mayyit. Hati ini gimana? Hati yang tidak kenal Allah, hati yang tidak patuh kepada Allah, hati yang menolak kebenaran, yang susah diberi nasihat dan ikut kepada hawa nafsu. Nah, ini repot Pak. Orang ini orang yang tidak mau diberi nasihat, hatinya keras, ya. Disuruh ngaji gak mau, disuruh berjamaah gak mau. Nah Pak, hati rumahnya dekat masjid tapi gak pernah berjamaah ke masjid, di rumah salatnya, ya. Nah ini repot, gak pernah ngaji. Padahal kata Rasulullah orang yang ikut pengajian itu pahalanya besar, ya, luar biasa. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ya Masya Allah. Makanya beruntung kita Allah kasih hidayah senang ngaji, Pak. Alhamdulillah. Yang senang ngaji itu orang yang Allah kasih hati yang lembut. Ya, dia tahu itu
Walaupun dia ilmunya banyak, mungkin dia ustaz, tapi mau ngaji luar biasa, duduk ya. Nah, jadi ada kalanya orang bicara, ada kalanya orang bisa mendengar. Ketiga, qalbun marid. Nah, niat yang sakit. Dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya banyak penyakitnya. Jadi kita bahas ada 6, Masya Allah, ada 6 jenis penyakit hati. Ada hasad, ada takabur, ada riya, ada nifaq, ada bakhil, dan suzon. Ya, Insya Allah semua cukup waktunya kita bahas. Ada 6 macam penyakit hati. Yang pertama adalah hasad atau dengki. Nah, apa hati-hati ini? Kita kadang-kadang nggak merasa gitu ya, nggak merasa dengki sama orang. Kalau hati kita merasa nggak senang melihat teman sukses, tandanya sudah apa? Sudah ada hasil. Ya, tandanya misalnya lebih hebat, ya, lebih bagus jabatannya, lebih hebat rumah tangganya, dia kita merasa iri sama dia, dengki sama dia, sudah hasil. Nah, jadi akibatnya adalah tidak senang jika melihat orang lain itu bahagia. Orang hasad tidak senang melihat orang lain bahagia. Dia senangnya gimana? Melihat temannya susah. Itu orang hasad. Wah, Masya Allah, nih Pak, hati-hati ya. Sampai Nabi berpesan dalam hadisnya, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kul hasanat kama ta'kul nar. Hatta Rasulullah, jauhilah sifat hasad. Karena apa? Karena dengki dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita beramal soleh, sholat, kita puasa, baca Quran, bahkan kita umroh atau haji kurban, tapi hatinya dengki sama orang lain, pahalanya bisa habis. Sama seperti api makan kayu, habis pahalanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, misalnya sama-sama tukang buah, ya Pak, di pasar. Misalnya ada A sama B, yang A laris luar biasa, yang B gak laris, yang B dengki. Ya, wah, ini si A jualannya laku banget ini, awas, nah Pak, saya bikin bangkrut. Nah itu udah hasad namanya. Ya Pak, nggak senang temennya sukses gitu ya, awas, saya bikin bangkrut dagangnya. Orang itu walaupun dia ahli ibadah, pahalanya bisa habis, lama-lama habis. Nah gitu, itu hasad. Jadi gimana caranya? Kalau teman sukses ikut bahagia, alhamdulillah, sekarang dia udah sukses gitu Pak. Alhamdulillah, rumah tangganya bagus, anaknya sudah salehah, baru hati yang bersih. Masya Allah ya. Sama-sama karyawan di kantor misalnya ya, sama masuknya bareng, tahunnya bareng masuk. Temannya lebih cepat pangkat jabatannya, wah udah jadi manajer misalnya, dia belum, masih staf biasa, timbul hasadnya. Wah ini orang sama saya kerjanya masuk bareng, sekarang jadi manajer, saya belum, awas. Nah itu saya fitnah kamu, nah itu supaya bangkrut jatuh. Nah itu hasad namanya. Auzubillah min dzalik. Ya Pak, jangan sampai kita punya sifat hasad. Hati-hati ya. Makanya Pak, ulama berpesan kita baiknya jangan sering-sering posting kalau dapat kenikmatan. Ya, kenapa? Khawatirnya ada orang yang iri hati. Ada orang sering posting makan-makan bareng gitu ya, makan besar. Orang posting sedang pelantikan naik jabatan. Kenapa khawatirnya ada orang yang nggak senang, iri, hasad, nanti kena namanya penyakit apa? Itu penyakit ain. Pak, hati-hati Pak.
Kenapa? Karena nggak semua orang yang itu makannya ridho, ada mata yang nggak ridho. Wah, takut dia, dia pusing, dia sakit, dia ambruk. Kenapa? Karena penyakit apa tadi? Ain, Pak, bahaya. Bahaya. Maka Allah mengajarkan kalau muji orang tambahkan kalimat Masya Allah Tabarakallah. Contoh bapak tetangga tangganya punya anaknya soleh bagus soleh. Kita puji dia. Masya Allah, soleh nih anak. Kalau nggak bilang tadi bisa naik Pak. Tambahkan tadi Masya Allah Tabarakallah. Nah itu. Jadi kenapa? Karena semua nikmat kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah hasad itu boleh hanya untuk dua? Nah, Pak ini Rasul menyampaikan boleh kita dengki hasad hanya pada dua kelompok. Siapa? Satu, orang yang Allah kasih harta, hartanya dia infakkan. Nih Pak, boleh ini tuh. Ini seorang yang hartanya banyak dan dia dermawan. Masya Allah. Senang bantu masjid, Pak. Senang bantu musola, senang bantu yatim. Kita boleh iri. Masya Allah, si bulan sudah kaya, dermawan. Nah itu boleh iri, Pak. Pengen gitu. Nah kedua, orang yang Allah kasih ilmunya diamalkan, disampaikan, diajarkan kepada orang lain. Itu boleh iri. Satu, orang yang Allah kasih harta yang dia infakkan. Kedua, orang yang Allah kasih ilmunya dia amalkan. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ada nggak ilmu yang nggak berguna, Pak? Ada nggak? Apa itu? Ilmu yang nggak berguna adalah ilmu yang nggak diamalkan. Nah, ilmu yang nggak diamalkan, ilmu yang nggak berguna. Makanya ada doa kan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jangan sampai kita berilmu tapi nggak berguna. Kenapa? Ilmunya hanya sebatas pengetahuan tapi nggak diamalkan. Contohnya, dia mengerti pahala berjamaah sholat di masjid itu besar, tapi dia nggak pernah berjamaah. Namanya ilmu yang sia-sia. Dia ngerti sedekah itu pahalanya besar, tapi nggak pernah sedekah. Sampai Jumatan aja Pak, Jumatan nggak pernah bawa uang. Masya Allah, nauzubillah. Jangan sampai berilmu tapi nggak manfaat. Nah, kita harus gimana? Dia adalah orang yang berilmu dan beramal. Ilmunya diamalkan, ilmunya diamalkan, baru dia menjadi orang yang berguna. Nah, ini Pak Hasan kedua apa Pak? Kedua adalah sombong, takabur, tadi sebelum sombong, jadi gimana caranya supaya kita nggak hasad? Hati kita belajar ridho dengan nikmat orang lain. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda. Betul Pak? Betul ya? Ada orang rezekinya sedikit, Allah kasih. Ada yang sedang-sedang saja, ada yang banyak berlimpah. Nah, kita belajar itu. Biarpun orang lain, dimanapun orang lain lebih bagus, lebih tinggi dunianya, kita nggak boleh iri hati. Kenapa? Setiap manusia Allah kasih rezeki yang berbeda-beda. Nah, kita syukuri nikmatnya Allah kasih, alhamdulillah, berapapun syukuri dan alhamdulillah. Kedua, takabur, Pak, sombong. Nah, ini sombong ini alhamdulillah satu sifat penyakit hati yang berbahaya. Kenapa? Dia merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih hebat. Kita baca kata Allah Quran Luqman 18, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا
tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau janganlah kamu palingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, kata Allah, wala tusair, jangan kamu melengos. Papa melengos, bahasa bahasa Jerman melengos. Jangan buang muka ketemu orang. Papasan melengos. Kenapa melengos? Merasa lebih hebat. Ente orang biasa, anak ustaz. Wah, sombong ya? Jatuh, kena sombong tuh. Atau orang miskin, seorang kaya, ketemu melengos semuanya. Atau jangan melengos ya. Jangan jalan di bumi dengan aku, nggak boleh. Kenapa Allah nggak senang orang yang sombong? Bapak ibu sekalian, kenapa orang bisa sombong? Kenapa? Karena ada yang disombongkan. Apa? Satu, apa? Harta, ya? Punya harta benda banyak. Mobilnya aja banyak. 4-5 di garasinya tuh, bagus. Ada harta, merasa lebih hebat. Kedua, ilmu, ya. Udah S1, S2, S3, S-tongtong, S-mambo. Ilmunya banyak. Ya Pak. Ya, harta, ilmu, apalagi Pak? Jabatan ya. Lebih direktur. Luar biasa, sombong. Atau 4, nasab. Ada apa nasab? Nasab apa tuh? Turunan. Merasa orang dari darah apa tuh? Darah biru, darah biru, sombongnya luar biasa. Atau apa ya? Merasa darah Arab. Nggak boleh orang Arab merasa lebih hebat dari yang bukan Arab. Ya, mancung hidungnya kan, bilang pesek, Indonesia pesek buat mancung, ya Pak, lebih hebat dari yang lain. Jangan sampai Pak. Ini ya, sombong itu begitu. Padahal dulu Pak, iblis itu hamba Allah yang taat Pak, betul kan? Iblisnya di mana tuh? Disebut nyembah Allah, taat pada Allah. Gila Allah ciptakan Nabi Adam, kata Allah, hai malaikat, kalian semuanya usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat setuju illa iblis. Dia tadi. Kata Allah, ente kenapa? Gak sujud? Apa jawabannya? Saya lebih baik dari Adam. Kau buat saya ya Allah dari api, Adam dari apa? Tanah. Olak kami minna, olak tahu min tin. Apa sifatnya dia? Aba wastakbar, merasa bangga dan besar. Bukan iblis. Ya. Apa akibatnya? Allah usir dari mana? Surga. Diusir. Allah. Ya, kulnah bitu kata Allah. Iblis turunlah kalian. Pak, iblis yang sudah ada dalam surga karena sombong diusir keluar surga. Manusia yang belum pernah ke surga sombong nggak bisa masuk surga, Pak. Nggak bisa ke surga. Manusia yang sombong. Jadi Pak, dibuang sombongnya Pak ya. Berilmu boleh nggak? Boleh, jangan sombong. Berharta banyak boleh nggak Pak? Boleh, biasa aja, jangan sombong ya. Boleh. Bahkan Islam tuh kaya boleh. Kenapa? Ada kurban, ya Pak? Ada zakat, ada haji, ada umroh. Kalau mau punya uang nggak bisa digerakkan haji, umroh.
Kenapa? Karena mau haji nggak cukup doa, betul ya? Pasti apa? Daftar, nabung, gitu kan. Masya Allah nih, jangan sampai kita sombong ya Pak, dibuang sifat sombongnya, dibuang. Ya Allah, jangan sampai kita punya sifat sombong ya. Nah kemudian ini ada hadis Rasulullah, ya Pak. Jadi ada kisah ya, Nabi sampaikan bahwasannya ya nggak bisa masuk surga orang yang hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Ini Pak ya, ini. Nah ya, Masya Allah. Kemudian bertanya ya Rasulullah, ada orang yang senang pakai baju bagus, senang sendalnya bagus, apakah sombong? Nah, kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Allah indah, suka keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Batrul haq wa ghamtun nas. Jadi kalau ada orang Pak senang pakai baju bagus, sombong enggak? Enggak sombong Pak, enggak sombong. Ya, dia masjid nih, bajunya bagus, kayak jubahnya, luar biasa Pak, cakep. Nggak sombong, kenapa? Karena dia bersyukur nikmat Allah, dia beri baju yang bagus. Nggak apa-apa, pakai buat sholat. Karena apa? Allah suruh kita masuk masjid pakai pakaian yang terbaik. Ya, ya, pakailah pakaian yang bagus. Indah kulli masjid, masuk masjid pakai baju yang rapi, yang bagus. Ya Pak, mohon maaf, jangan sholat berjamaah pakai kaos. Ya Pak ya, betul kan? Nah, jangan ya Pak, pakai koko lah ya, koko ya, atau jubah boleh, gamis silakan, jangan kaos. Apalagi kaos dalam tidur. Kalau tidur langsung duduk, langsung ke masjid, belum ganti kaos, setelah tidur. Jangan. Kenapa? Kita baru asam teringat tiba. Kenapa? Kita pengen sholat ngadep siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masa ngadep Allah bajunya bau. Nah, ya, jangan. Pakai parfum yang wangi Pak. Ya, kenapa? Pas masuk masjid kita, wanginya enak gitu. Ya Pak, kita amalkan ke masjid, pakai baju yang terbaik, pakai parfum wangi, ya Pak. Itu nggak sombong. Ya, yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nggak boleh. Nah, ini sudah dua ya, insya Allah. Yang ketiga adalah riya. Nah, ini Pak. Hati-hati nih, hati-hati, banyak orang yang nggak berasa kalau dia berbuat riya. Kenapa? Riya itu apa Pak? Ibadahnya bukan karena Allah, tapi pengen dapat pujian dari manusia. Kemarin ada video Pak, kiriman dari teman, itu orang ulama Saudi menilai bahwa jamaah umroh Indonesia banyak yang selfie ketimbang ibadah. Pak, nih Pak ya, di Al-Haram dia selfie, bahkan sedang khutbah Jumat dia selfie, dia nggak dengar khutbah khatibnya. Ya, sedang tawaf dia selfie, kirim, klik sedang tawaf nih, kirim. Ya Pak, Masya Allah. Pak Ka'bah dia selfie, Pak Ka'bah nih sedang doa. Pak, sampai ulama Saudi Pak itu membuat statement dalam ceramahnya, jamaah haji umroh Indonesia lebih banyak selfie ketimbang ibadah. Betul kan? Tadi Pak ya, yang bapak-bapak mungkin ke umroh besok, ingat jangan banyak foto-foto. Makanya sekarang ada larangan foto di Makkah.
Bagi yang melanggar kena denda Pak, bayarnya mahal Pak, mahal bayarnya. Insya Allah. Kenapa? Saudi pengen ibadahnya khusyuk, nggak terpotong. Jangan. Kenapa? Kesana buat ibadah, bukan buat foto-foto. Nah itu, ya selfie itu, yakin teriak, ya kirim ke guru, pengen dapat apa? Ujian, like, ya kan? Tapi yang ngasih, tapi yang kan, wah, Pak itu, masya Allah. Ibadahnya pengen dipuji orang, jangan Pak. Jadi ibadahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Imam Ali Abu Thalib mengatakan 3 ciri orang Ali apa? Adalah malas kalau ibadah sendirian. Ya Pak, rajin kalau ibadahnya orangnya banyak. Amalnya meningkat kalau dipuji dan nurun kalau dicaci. Nah ini kata Abi Ali bin Thalib dari Ihya Ulumuddin. Ya Pak, masya Allah nih Pak, hati-hati nih. Kalau kita merasa pas sholat di rumah sendiri ya, sholatnya itu males-malesan, pas di masjid, usulnya luar biasa, kita kena ria Pak, hati-hati. Ya. Di rumah males bacanya Pak, males ya. Kalau sholat di rumah tuh bacanya apa Pak? Inna sama Qul. Ya, masjid pas jadi imam dia baca padang gitu kan. Baca Al-Baqarah 20 ayat ya. Anak sampai habis ya. Nah, ini tadi Pak terlihat tuh Pak. Nah, Bapak saya tanya nih, coba jawab yang jujur. Pengen imam yang bacanya panjang atau pendek? Pendek. Pak, pengen mana Pak? Oh, panjang. Pendek. Pak, hati-hati Pak. Nah itu betul jawaban Bapak, stop ya. Sedang-sedang saja. Kenapa? Ada subuh di tempat kami ya, di tempat kami itu subuh ada imam yang baca panjang Pak. Dia baca surat Qaf sampai habis. Masya Allah. Yang mau kerja udah, aduh telat. Lihat jam lagi. Telat ya. Ada belum sarapan, ada lapar, ada kamar mandi ya Pak ya. Masya Allah. Maka gimana? Yang terlebih gimana? Yang sedang-sedang saja, jangan terlalu panjang. Ada yang ngantuk, ada yang nggak khusyuk. Nah, sampai ada ngasih kode. Nah itu Pak. Tuh kode tuh. Nah kode lagi tuh. 2 kali kode tuh. Apa ya? Panjangan, nah kan cepat langsung Allah aja. Ya, ada yang batuk, ada amin. Nah, buru-buru dah cepat. Nah, kenapa? Ada orang yang pengen kerja ya kan, telat. Makanya kalau subuh tuh hati-hati, jangan kepanjangan ya. Kecuali ya Sabtu, Minggu ya, libur, nggak apa-apa. Dia baca An-Naba sampai habis, nggak apa-apa. Kalau di saat Jumat orang kerja kan buru-buru mau ke kantor, jangan panjang-panjang. Ya baca Asy-Syams cukup, Al-Lail ya Pak, atau Sabihis ya, Ad-Duha udah. Tapi jangan sampai pendek banget. Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Ya jangan juga. Yasin, Allahu Akbar, jangan ya. Baca 5 ayat. Nah ini Pak, Masya Allah ya. Jadi saya melihat sampai pernah Pak kan Rasul menegur sahabatnya yang panjang sholatnya Pak. Dia imam sholat subuh baca Al-Baqarah sampai habis. Waduh, namanya siapa? Sahabat Muaz ya. Itu jamaahnya ngalu, ya Rasulullah. Saya sholat tadi bacanya Al-Baqarah imamnya. Wah, panjang banget. Waktu itu jangan begitu, nggak boleh. Nah kan, jangan panjang-panjang. Nggak Pak. Al-Baqarah Pak, sampai habis. Subhanallah, Allah. Dia mau ke pasar ya, dia petani ya. Dia petani mau ke pasar. Ya. Masya Allah. Nah ini ya. Ya jadi ayo tolong jamaah para imam lihat kondisi
jamaahnya ya. Kalau subuh bacanya sedang-sedang saja. Kalau Isya boleh kan? Isya kan panjang kan? Dia kerja sama kan? Wah, Isya boleh, silakan. Baca Al-Muluk, tapi habis nggak boleh ya. Baca Nasihat, Abasa wa Tawalla boleh. Ya Pak? Iya Pak, betul. Kasih yang jompo-jompo. Ya, kasih yang udah gemeteran ya, gemeteran. Kapan rukuknya udah gemeteran gitu ya. Ya, makanya ada sampai ada masjid yang nyiapin bangku ya Pak. Buat jamaah yang tua-tua boleh sambil duduk ya Pak ya. Boleh. Nggak bisa berdiri sambil duduk sholatnya. Baik teman sekalian. Nah, ini diantara dampak orang yang riya adalah menghapuskan amal sedekah. Kata Allah, kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Kata Allah, beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya ya Pak, kepada manusia dan yang nggak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi orang sedekah pahalanya bisa hilang. Apa hilangnya? 3. 1, al-manni, menyebut pemberian. Ini masjid yang kalau nggak saya kasih karpet, coba gitu. Ini karpet saya kasih nih, nyebut ya. Itu apa namanya, kipas angin saya ngasih nih, itu nggak boleh. Hilang pahalanya nyebut pemberian. Kedua, menyakiti hati penerima, dia ngasih tapi melunjak menghina ya Pak. Ada pengemis datang kasih, dasar males, itu dasar pengemis, hilang pahalanya Pak. Ketiga apa? Ria ya, pamer sedekah nggak boleh, hilang pahalanya. Nah Bapak, saya bertanya, bolehkah pengurus masjid menyebutkan nama orang yang infak? Kenapa boleh? 1, motivasi jamaah lain. 2, laporan. Betul ya? Uangnya masuk. Kan Jumatan kan ada kan? Telah kami terima sedekah infak Bapak bulan sekian jumlahnya, pahalanya buat Bapak ya aksi bulan. Sebutin Pak, boleh nggak? Boleh. 1, motivasi. 2, laporan. Ya, terima dari hamba Allah. Boleh. Boleh nama sebutkan, boleh. Apa hamba Allah boleh. Tapi hamba Allah sebutkan di masjid. Jangan hamba Allah sekian nyolek Pak saya. Hilang pahalanya juga. Hamba Allah saya Pak, hamba Allah saya 1 juta kan? Saya 1 juta. Hilang pahalanya. Buat 1 juta. Ya Allah Pak. Jadi kita ini kadang-kadang nggak sadar ya, nggak sadar sudah hari ya nggak sadar ya. Masya Allah Pak, hati-hati Pak. Ya. Nah yang sering Pak, gimana? Yang sering nyebut pemberian ke saudara, ya Pak ya. Saudara kandung datang tak uang ya. Lo dulu gue bantuin ya. Nggak boleh. Ya Pak, jadi kalau kita sedang punya uang yang cukup, saudara datang minjam, kita kasih lah ya Pak ya. Ya ini saya kasih terbayar ya, jangan sampai tak bayar. Insya Allah Pak, nih ya ria itu berat sekali. Ya Allah, jangan sampai kita raja ya Pak, dibuang. Nauzubillah min dzalik. Macam itu ya, mulai lagi ya. Keempat, ini sifat hati yang buruk adalah kikir. Orang bilang apa Pak? Pantat apa? Putut.
bakhil, kikir, pelit, koret, buntut, kikir Pak. Bahasa mana koret Pak? Bahasa Jerman koret. Koret ya. Ya Allah Pak, bakhil itu luar biasa ya. Ya nggak mau keluar duit Pak, nggak mau keluar uang ya, nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau kurban, uangnya cukup Pak buat kurban, nggak mau ya. Tempat saya potongan kurbannya 3,6 juta. Ini apa sih Pak? Oh sama ya, nah, sama. Dia buka M-Banking saldonya ada 10 juta atau ada lebih lah ya, ada 15 juta ya. Wah, kurban 3,6 ya, cukup kan? Enggak mau kurban. Kenapa mau kurban? Dia merasa hartanya berkurang. Ya, kalau saya sedekah berkurang dong harta saya. Nah itu. Kalau saya zakat berkurang, saya kurban berkurang dong. Itulah yang bakhil, yang pelit. Bahkan dia ya Pak, bakhil sama ilmu juga, sama ilmu, gak mau ngasih ilmunya, tenaga dia juga gak mau, ya bakhil, aja bakti nggak datang Pak ya, bakhil ya, bakhil ya, tenaga nggak mau dipakai. Nah, kenapa? Karena setan mengajak orang, ya, takut orang supaya miskin. Ini Pak, ayatnya Pak ya, kita nih, suratnya Al-Qur'an 268 ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Allah ya, maaf ya, setan membuat kita takut miskin kalau kita sedekah. Nah, ini Pak. Allah janji memberi ampunan dan rezeki yang luas. Kalau sedekah kata Allah, rezekimu aku tambahkan. Setan benapa bilangnya jangan, nanti kamu miskin. Gitu Pak. Nah Pak, uang 50.000 ya dibawa ke mall terasa kecil atau besar Pak? Kecil. Ya Allah, 50.000 beli apaan ya? Tapi pas pengen masuk kotak amal terasa besar nggak? 50.000 Pak, besar kan? Boleh amat ya, kocak beli. Sudah kok. Nah, ganti ya, ganti dah. Yang warna apa Pak? Warna apa gantinya? Warna apa? Abu, berapa abu? 2.000, 2.000. Ya Allah Pak. Ya Pak. Jadi kalau saya, kalau pengen hartanya bertambah berkah, tambahkan sedekahnya. Insya Allah tambah berkah. Jangan takut Pak, jangan takut sama Allah. Allah nggak akan pernah membuat orang miskin yang cinta sedekah. Ya Pak, ayo sekali-kali yang gede ngasihnya 50.000 taruh Bismillah, ya 100.000 taruh Bismillah. Insya Allah Pak, agar rezeki yang datang. Jangan 2.000 terus ya, 2.000 terus jangan. Ya gaji itu naik 2.000 lagi jangan Pak. Ayo, ya tambahkan, ya tambahkan. Nah ya, termasuk pelit Pak orang yang nggak mau traktir teman, pengennya dibayarin. Ada apa di sini? Ada apa di sini? Ada nggak? Ada nggak di sini? Kalau makan nggak mau bayar, maunya berapa? Maunya dibayarin teman. Nah, nunggu nggak bayar, nunggu aja. Ya nggak dibayarin kan. Padahal gimana? Yang bagus gimana? Berlomba-lomba membayarkan temannya. Itu Pak. Naktir temannya. Itu makan berempat di warung bakso. Ya. Seorang udah selesai duluan, langsung buru-buru Pak 4 bayar. Cakep. Betul nggak Pak? Cakep tuh. Bilang, hei, udah ya, saya bayar teman. Udah, kasih ya. Wah, beres. Itu Pak yang sering naktir kadang dapat rezeki yang tak terduga. Sekarang dia naktir temannya, besok dapat rezeki yang lain, belum masuk lagi. Masya Allah. Benar Pak, yakin? Ya Pak, praktek Pak. Praktek.
makan, ya, berempat di guru makan, saya bayar. Oh, itu Pak, cakep, luar biasa. Itu Pak. Ya, jadi jangan pelit, ya. Siap ya. Besok kalau makan berapa RT, kita RT ya, berapa RT. Yang bayar siapa yang bayar? RT, ya. Kita RT. Oh, RT. Iya. Oh, jangan, kacau deh. Uang kas, nggak boleh. Uang kasnya habis. Oh, Masya Allah, jangan kayak uang kas nanti. Ya, iya, makan di mana-mana yang baik ketua masjid, wah, ketua kaya ya. Saya bayar, cakep Pak, cakep. Ada ketua nah, oh. Iya, jangan dia Pak, jangan dia nanti. Kalau udah kaya ya, tapi jangan kayak uang kas masjid. Jangan kayak uang kas masjid, uang pribadi kan? Nggak boleh Pak, nauzubillah min dzalik ya. Paham ya? Ya, udah besok ya? Belum ya. Jadi jangan pakai uang kas masjid. Sama suami istri makan, ya traktir ya, suami istri sama anak-anak yang biasa bayar, yang bayar suaminya Pak ya, jangan istrinya bayar, suaminya. Saya bayar mah, cakep tuh. Apa? Oh iya udah, oh iya sampai ada. Iya, istrinya kasih uang gajian ya tiap bulan ya. Ya oke, boleh ya. Ayo Pak, kita praktek ya, misalnya praktek sedang gores ya, pengalaman saya bayar. Wah, itu cakep tuh. Insya Allah Pak, praktekin Pak, ayo praktekin. Orang yang senang ngasih traktir temennya, rezekinya banyak. Amin Pak, yakin aja Pak udah, yakin udah. Ya kan, mau yakin ya, jangan ragu-ragu. Ya, tapi jangan ragu-ragu, langsung aja bayar. Besok dapat telepon masuk bisnis, wah masuk rezeki, banyak masuk uang. Gitu ya. Ayo kita belajar, jangan bakil-bakil. Oke, nih Pak ya, terakhir Pak. Sebelum terakhir nih Pak. Nih Pak, ini penyakit hati ya. Lisannya ngaku beriman, hatinya nggak beriman. Itu namanya apa nih? Nifaq. Orang yang nifaq namanya munafik. Apa itu munafik? Orang munafik kata Rasulullah 3 tandanya. 1, kalau bicara dia dusta. 2, kalau janji dia ingkar. 3, dia beri amanat dia itu orang munafik Pak. Nauzubillah. Dengerin Pak. Ngomongnya nggak pernah benar. Dusta mulu ya, dusta. Mengapa biasanya yang banyak dustanya siapa? Orang yang minjem duit. Itu apa? Betul Pak. Ya betul, galak. Terus minjem PRT, minjem uang PRT, sejuta PRT. Insya Allah bulan depan gajinya tanggal 1 saya bayar. Pas tanggal 1 ingkar. Pak, mau bayar nggak? Aduh, belum ada duitnya. Tanggal 10 deh ya. 10. Tanggal 10 ada nggak? Belum ada. Oh, nggak ada. Ingkar dulu Pak. Janjinya, janji ingkar, bicara terus ingkar ya. Saya gajian bulan depan. Bahkan yang ditagih lebih galak, betul Pak? Lebih galak. Sabar apa sih? Sabar masih tak bayar kan? Bahkan dia. Untuk yang utang itu bahkan dia ya. Masya Allah. Nah itulah ya penampilannya. Maka Pak, saya kemarin ngaji sama Ustaz itu ada kisah Rasulullah sampai nggak mau nyolatin orang yang masih punya hutang. Masya Allah, berat. Rasul nanya, apakah ada yang hutang? Punya Rasulullah 2 dinar. Maka Abu Qatadah bayar utangnya. Rasulullah udah dibayar sama Abu Qatadah. Sudah bayar? Sudah. Rasul baru mau nyolatin. Pak, Masya Allah.
Jadi ayo kalau bisa jangan punya hutang. Kalau bisa, kalaupun berhutang segera dibayar. Kenapa? Berat. Pak ya, berat. Wafatnya berat. Jadi ayo Pak, jangan jadi orang munafik. Kalau bicara dia dusta, janji ingkar, ya. Diberi amanat dia berkhianat sama amanahnya. Jadi Pak RT berkhianat, uang kasnya diambil terus habis. Ya, jadi ketua DKM berkhianat, ya. Nauzubillah, misalnya. Udah banyak, cukup? Masih ya? Cukup ya? Tinggal berapa menit? 3 menit lagi ya? Iya Pak. Baik, sampai sini dulu kajian kita. Kita udah bahas 5 penyakit hati Pak sampai nipak. Semoga kita terhindar dari penyakit hati. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau tanyakan. Ada yang mau Bapak silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai Pak? Sifat nafinya. Iya. Kalau kita sebagai pengurus masjid atau makmum karena masa itu menjadi makmum lalu pengurus menyampaikan ini sudah kalau masalah proyek masjid lewat saya aja, saya jamin cakep, cakep. Tapi ternyata dia memang jadi maklar dengan proyek masjid itu termasuk salah satu sifat-sifat atau bukan. Dalam kata lain sampai muncul istilah dari Ustaz Usman dari Tidore yang mengatakan ayo makmurkan masjid, jangan sampai makmur di masjid. Artinya kalimat itu membudaya. Jadi kalau kita menjadi maklar dengan proyek masjid, apakah ada keuntungan di situ apakah masuk dalam kategori nifaq? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus pertanyaannya. Intinya gimana Pak? Intinya kalau mendapatkan amanat jangan hianat. Kalau dia menjadi panitia bangun masjid, berarti uang yang masuk untuk masjid, bangun masjid semuanya buat masjid. Jangan ada yang masuk kantong pribadinya. Itu Pak. Kalau dia menjadi ketua proyek, nggak apa-apa ya. Kalau saya ketua proyeknya bangun masjid, ketuanya nih. Tapi betul amanah dia, itu betul amanah. Setiap uang masuk dipakai buat masjid semuanya. Itu boleh aja Pak. Ya, yang nggak boleh adalah kalau ada spesial pun masuk kantong. Ya, nggak boleh. Dia udah hianat namanya. Nah, jadi kalau kasih dapat amanah harus dapat apa? Amanat, jangan hianat. Apalagi buat masjid Pak. Nauzubillah itu Pak ya. Ya Pak ya. Cukup Pak. Ya. Ini Pak kita mau kurban. Nah, maksud kurban Pak jangan sampai hianat. Ya, nggak boleh mengambil daging kurban tanpa sepengetahuan panitia. Ada kan Pak? Ada nggak ada? Itu Pak buah plastik ya, nggak tahu apa tuh. Ngumpulin apa? Ngumpulin kaki, ngumpulin apa? Pajero? Oh, torpedo ya diambilin bawa pulang, kadang bilang nggak boleh. Jangan dulu Pak turun aja, saya bawa ini ya, bawa torpedo 2, boleh dibawa pulang. Kalau nggak boleh ngambil nggak boleh. Mencuri Pak, mencuri torpedo. Nanti dimakannya malah haram Pak ya. Nauzubillah. Cukup Pak ya tadi. Baik Pak, cukup ya kita baca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.